Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang ustadz menyampaikan satu pertanyaan yang cukup tajam buat Bapak Pendeta Budi Asali. Dan saudara dalam Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Pendeta Budi Asali menjawabnya dengan sangat bijaksana dan cerdas. Nah, salam Tuhan, sebelum lanjut mari kita melihat videonya dan pastikan tekan like, tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini Pak Edi Prasetyo. Edi Prasetyo. Dulu kita pernah ketemu berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu mungkin Pak ya. Kapan itu ya? 8 tahun yang lalu atau berapa ya? Yang sama Sandi Munir ya? Iya Pak. Malah 8 tahun tuh. Kurang 5. Iya. 8 tahunan. Enggak lebih dah. Lebih mungkin, lupa saya Pak. Baik, mohon Pak Budi buka Matius pasal 7 ayat 21. Karena tadi Pak Budi ini yakin kalau meninggal pasti masuk surga. Ya, saya tahu dan bahkan kita dikatakan kalau insya Allah itu nggak yakin masuk surga. Ya, Matius 7:21. Iya. Nah itulah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan masuk surga. Saya bacakan saja ya. Iya, betul. Akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Ya. Saya tanya sekarang ke Pak Budi, apakah Bapak Budi pernah bernubuat? Tidak pernah. Apakah Bapak Budi pernah mengusir setan? Pernah. Mengusir setan pernah ya? Berarti hebat ya. Apakah Bapak Budi pernah melakukan mujizat? Orang lumpuh bisa berdiri, buta bisa melihat? Ya. Tidak ya? Ya. Berarti dari 3 pertanyaan hanya 1 yang terjawab. Ini 3-tiganya terjawab Pak. Ya. Nggak diterima sama Yesus Pak. Kasihan loh Pak. Ya itu aja. Terima kasih. Oke, saya tunjukkan ya. Lagi-lagi ya, kalau membaca ayat itu baca konteksnya. Kalau saudara baca comot di tengah-tengah, maka penafsirannya jadi kacau gitu loh. Ya, konteksnya dalam ayat 21 sampai 23 itu mulai dari ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi seluruh konteksnya bicara serigala yang buas yang menyamar sebagai domba. Mereka bukan domba, mereka bukan orang Kristen, mereka nabi palsu. Ya, konteksnya nabi palsu. Lalu ayat 16 sampai 20 ini mengatakan pokoknya dari buahnya kamu mengenal mereka gitu ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan tiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Nah, ini setelah menunjukkan ciri-cirinya ini ya, antara orang Kristen sejati dan orang Kristen yang KTP atau nabi palsu. Lalu dia mengatakan bukan tiap orang bersuku pada Tuhan Tuhan. Nabi palsu itu ngomong Tuhan Tuhan. Mereka tidak masuk surga karena apa? Mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Imannya tidak dibuktikan dengan ketaatan. Lalu ayat 22-nya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini semua nabi palsu. Jadi mereka melakukan mujizat palsu, bernubuat palsu. Tentu saja demi nama Yesus. Kalau mereka bernubuat demi nama Baal atau demi nama apa ya, ya tidak ada orang percaya mereka. Mereka tetap bernubuat demi nama Yesus supaya mereka semirip mungkin dengan domba, padahal mereka serigala. Jadi orang-orang ini bernubuat palsu. Lalu kalau kita lihat dalam ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau mereka nabi asli atau orang Kristen sejati, mereka pasti dikenal oleh Yesus.
Tapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau mereka nabi asli, masa menjadi pembuat kejahatan? Kalau mereka orang Kristen sejati, masa pembuat kejahatan? Jadi ini semua konteksnya nabi palsu. Kalau mereka bisa melakukan 3 hal itu tidak membuktikan mereka nabi asli. Dan nabi asli tidak harus bisa melakukan mujizat. Yohanes Pembaptis itu jelas nabi asli, itu diakui oleh Yesus sendiri maupun banyak orang. Tapi dia tidak pernah membuat satu tanda pun. Oke. Baik, salam Tuhan, video ini kita sudah simak percakapan antara seorang ustadz dan Bapak Pendeta Budi Asali di video tadi. Seorang ustadz ini menyampaikan satu pesan yang cukup cerdas juga, ya, dengan menggunakan beberapa ayat Alkitab. Dengan istilah lain, dia memotong ayat Alkitab lalu dia jadikan satu pertanyaan, ya. Jadi kalau Bapak Pendeta Budi Asali tidak hati-hati menjawabnya, maka ini bisa menjadi pertanyaan jebakan bagi Bapak Pendeta Budi Asali. Tetapi saudara Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Pendeta Budi Asali bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tetapi dia penuh dengan hikmah Roh Kudus Tuhan, sehingga ketika dia menjawab pertanyaan ini, dia menjawabnya dengan bijaksana, ya. Dan kita sudah mendengarkan jawaban dari Bapak Pendeta Budi Asali, dan jawabannya merupakan jawaban yang sangat alkitabiah, jawaban yang sangat cerdas dan sangat luar biasa. Diberkatilah kiranya Bapak Pendeta Budi Asali, ya, kiranya dalam pelayanan dia diberkati oleh Tuhan, berikan kesehatan, umur panjang, dan segala kerinduan cita-cita diberkati oleh Tuhan. Dan juga kita doakan supaya Bapak Pendeta Budi Asali semakin dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Nah, saudara dalam Tuhan, pertanyaan seorang ustadz di video tadi mengenai satu kalimat dalam Alkitab bahwa banyak orang Kristen yang pada akhirnya terbuang, saudaraku dalam Tuhan. Dan Bapak Pendeta Budi Asali sudah menjelaskan hal itu, bahwa yang dimaksud di sana adalah nabi-nabi palsu. Jadi ayat itu tidak tertuju kepada orang Kristen secara keseluruhan, tetapi kepada pengajar-pengajar palsu, ya, yang mengatasnamakan Kristen padahal mereka bukan Kristen, bukan seorang yang percaya kepada Yesus, dan ajarannya pastinya berlainan dari firman Tuhan, ya. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi jawaban Bapak Pendeta Budi Asali merupakan jawaban yang sangat bijak dan cerdas. Semoga penjelasan beliau memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin mengerti bahwa Allah kita yang kita kenal di dalam Alkitab adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang datang dari surga, Sang Firman yang datang ke dunia ini, dan Sang Allah yang menyelamatkan hidup kita. Saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video Bapak Pendeta Budi Asali dengan seorang ustadz tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau sampaikan beberapa hal buat kita. Saudara, saya tidak tahu seperti apa keadaan saudara hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Tapi apapun yang saudara alami hari ini, saya katakan bahwa Tuhan menyertai saudara. Sebagaimana janjinya dalam firman Tuhan, bahwa Dia menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi hal yang terpenting dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita alami hari-hari ini adalah percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan-persoalan yang kita alami hari-hari ini. Selalu saya sampaikan
Kalau saat ini kita sedang sukacita, kita sedang diberkati, kita sedang mengalami anugerah besar daripada Tuhan, kita wajib bersyukur kepada Tuhan, karena sumber segala kebahagiaan itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberi kita sukacita. Dan kalau saat ini kita dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah, dalam keadaan sakit atau apapun itu, saudara dalam Tuhan, saya katakan bahwa jangan lupa berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya akan mukjizat Tuhan, dan percayakanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Maka saya percaya bahwa Tuhan pasti bertindak yang memberikan yang terbaik buat saudara. Ya, hal yang terpenting adalah tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa di waktunya Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Saudara dalam Tuhan, banyak tokoh di dalam Alkitab boleh kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka mengalami pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan, tetapi dalam pergumulan dan persoalan yang mereka alami, mereka memuji Tuhan, mereka berserah kepada Tuhan, mereka percayakan Tuhan bertindak dalam kehidupan mereka. Maka kemenangan daripada Tuhan menjadi milik mereka. Jadi saudara dalam Tuhan, mari kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita menjadi orang yang senantiasa berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.